Pemirsa Fajar TV dan pendengar Fajar FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di pinggiran kota Makassar, khususnya berada di Kabupaten Goa, di daerah Bolangi. Bolangi hari ini dipenuhi dengan hamba-hamba Allah yang telah melanggar tatanan, yakni mereka yang orang-orang dipenjarakan hari ini. Mereka masuk di kawasan LP Bolangi, dan kawasan LP Bolangi ini adalah kawasan yang identik dengan narkoba. Dan alhamdulillah salah seorang dai zaman now sedang berkunjung ke sana untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Kemudian mereka pun akan mendengarkan tauziah yang insya Allah akan disampaikan oleh dai zaman now, yakni salah seorang yang ada dalam pada masa itu, yakni Ustadz Abu Thoriq. Ustadz Abu Thoriq insya Allah akan memberikan tausiah yang penuh makna di dai zaman now setelah sholat asar berjamaah di masjid, di tempat tahanan atau LP, Lembaga Pemasyarakatan Bolangi, di mana korban-korban Bolangi pada hari ini adalah mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam perkara narkoba, narkotik, dan obat-obat terlarang. Pendengar dan pemirsa Fajar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mari kita ikut tawajuh bagaimana perjalanan dai zaman now yang akan memberikan tausiah di masjid tahanan Masjid Bolangi. Silahkan mendengar kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan walal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala al jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Maha benar firman-Mu ya Allah, Al-Qur'anul Karim, dan utusan-Mu ya Allah, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah memilih kita menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah memilih kita menjadi hamba Allah yang Islam. Kita mau sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebatas Islam saja yang mesti kita miliki, tapi kita pun mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, beriman. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sudah beritakan kepada kita bahwa dunia ini di hadapan Allah semenjak diciptakan sampai hari ini sudah nggak pernah lagi ditengok-tengok oleh Allah Subhanahu wa taala.
begitu tidak cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia ini. Diciptakan sudah nggak ditengok lagi sampai hari ini, bahkan sampai yaumul qiyam. Makanya begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan tentang kampung yang sesungguhnya. Walal akhiratu khairu abqa, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal abadi selama-lamanya. Itu aslinya kamu, bukan dunia ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Dan Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengundang kita ke sana. Sebagaimana firman-Nya, wallahu yad'u ila darussalam, dan saya Allah mengundang kalian untuk memasuki kampung keselamatan. Allah mengundang kita ke sana. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke sana. Sekarang sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memaknai bagaimana baginda yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi dan sebagai suri toladan dan panutan buat kita, maka sebenarnya kita ini tidak ada lain kecuali harus merujuk kepada siapa? Baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, mengorbankan semua yang dimiliki untuk perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Jibril bertanya, hamba Allah, makhluk Allah yang paling mulia di kalangan malaikat. Dan kita juga sudah sepakat, ternyata hamba Allah yang paling mulia di kalangan manusia di dunia dan di akhirat hanyalah baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini bertemu dan Jibril bertanya, ya Rasulullah, mana yang paling mulia antara kamu dengan saya? Satu dibuat dari cahaya, satu dibuat dari tanah. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, tidaklah diciptakan semua makhluk di muka bumi ini termasuk kamu. Semua diciptakan karena saya, kata Nabi, maka ketahuilah Jibril, saya ini lebih mulia daripada kamu. Ya Rasulullah, mana yang paling mulia antara engkau dengan aras Allah? Maka Nabi SAW sabdakan kepada Jibril, wahai Jibril, tidaklah diciptakan dunia ini, lapis langit pertama, kedua, sampai ketujuh, kemudian ke mustawa Sidratul Muntaha, arasnya Allah Ta'ala, semua diciptakan karena saya Jibril, maka ketahuilah Jibril, saya ini lebih mulia daripada aras Allah Subhanahu wa Ta'ala.